Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya di channel Hafid Tutorial. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial yang berjudul memasukkan modul aset CMMS menggunakan column EAM. Dan di sini nanti untuk pembuatannya itu menggunakan column EAM ya. Jadi untuk CMMS sendiri itu kan fungsinya untuk sebuah program komputer yang dirancang untuk membantu dalam perencanaan, manajemen, dan fungsi administratif yang dibutuhkan dalam pemeliharaan yang sangat efektif. Jadi nanti ini untuk tabel-tabelnya itu kita masukkan ya nanti ke modul column EAM-nya, ke softwarenya nanti kita masukkan satu persatu. Ini ada data jenis alat, kemudian data aset, sama daftar peralatan atau equipment-nya, seperti itu. Jadi nanti kita masukkan untuk tabel-tabel tersebut. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Untuk step yang pertama kali itu kita harus merunning ini XAMPP Control Panel Application. Nah, ini kita start untuk dua-duanya ini. Nah, untuk yang Apache sama MySQL. Jadi untuk tutorial yang sebelumnya kita kan membahas tentang instalasi dari XAMPP Control Panel sama CMMS-nya. Jadi kita hari ini membahas tentang pembuatan programnya atau input atau impor data Excel ke CMMS-nya itu. Oke, setelah kita running, kemudian kita masuk ke Google, kemudian tik localhost ini ya. Nah, ini column EAM localhost CMMS index.php. Nah, ini kita klik. Nah, kemudian kita masukkan ini untuk username sama passwordnya itu sesuai yang dimasukkan kemarin atau yang sudah kalian buat masing-masing, itu kita masukkan ya username sama passwordnya sesuai dengan kemarin yang diinstal itu. Kemudian kita klik login. Nah, ini masuk ke akun column EAM saya sendiri ini. Nah, kemudian saya akan memasukkan suatu data aset dari misalkan sebuah perusahaan gitu. Nah, ini ada aset. Nah, ini ada aset listnya ya. Jadi ada aset numbernya, tipe, aset status, aset kategori, sama node. Jadi kalau misalkan aset listnya ini overall dari data-data aset yang sudah dimasukkan seperti itu. Nah, ini misalkan aset number yang satu ini 100/001, ini nomor asetnya, kemudian tipenya 100, aset statusnya in service atau misalkan masih dalam kondisi pre-order seperti itu bisa nanti untuk aset statusnya. Kemudian aset kategorinya, locationnya itu maksudnya itu di mana. Jadi untuk ini apakah menggunakan sistem atau sedang dibangun atau building atau peralatan atau yang disebut dengan equipment seperti itu. Nah, kemudian untuk catatannya itu office area atau production area. Jadi untuk kita memasukkan misalkan ingin inventory atau mendata semua peralatan yang ada di perusahaan, itu sangat rekomendasi sekali untuk menggunakan cara seperti ini menggunakan column EAM. Oke, langsung saja kita ke kode, kemudian aset tipe. Nah, kita akan memasukkan new ini ya. Nah, kita referensi ke sini ya, ke yang Excel ini tadi. Nah,
Kemudian kita masukkan ini tipenya. Nah, ini tinggal kita copy ya. Kemudian node-nya oke, save. Nah, ini akan keluar ya, tipe gedung, kemudian node bangunan rumah sakit umum, seperti itu. Nah, kemudian lanjut ke sini ya, new lagi. Nah, ini kita masukkan ke ini satu persatu ya, kita input datanya. Ini ruangan, kita Ctrl C, Ctrl V gitu aja, save, dan new lagi, ECG, input lagi, kemudian save. Nah, oke, new, ruangannya di mana, kemudian ini. Nah, tensimeter, new, kemudian kita masukkan tensimeter. Oke, save. Nah, untuk datanya sendiri itu kan yang kita masukkan ada 5 nih, sesuai ya, ini ada 5. Nah, kita cek semuanya sudah masuk semuanya ke 5-5-nya, seperti itu untuk langkah awalnya. Kemudian setelah kita mengisi aset tipenya itu kan kita memastikan semuanya sudah masuk. Kemudian kita memasukkan ke aset listnya. Ini kita tutup, jadi ada tombol pintu ini ya untuk menutup asetnya atau menutup sheetnya. Kita klik ini tombol itu, seperti itu. Nah, kemudian untuk menginput ini aset listnya itu kita referensi ke nomor 3 ini ya, data aset ini ya. Nah, kita masukkan ke new. Nah, kita memasukkan aset numbernya. Nah, ini aset numbernya EMG, kemudian tipenya atau kita ini deskripsi dulu ya, ruang emergency. Nah, ini di node. Nah, deskripsi di node, kemudian ini di location, aset kategorinya, kemudian tipenya ini kita klik yang di ini ruangan, select. Oke. Kemudian klik save. Nah, ini ada beberapa ya untuk tabel-tabelnya, kolom-kolomnya ini. Kalau misalkan kita memasukkan aset itu di sini ya. Jadi kita memasukkan asetnya itu sesuai dengan barangnya itu di sini. Kemudian waranti atau garansi itu di sini, start date kita memasukkan misalkan 1 tahun gitu ya. Jadi tanggal berapa sampai tanggal berapa, seperti itu warantinya. Kemudian untuk vendornya kita bisa memasukkan, kalau misalkan ada vendor siapa gitu, PT HPC gitu, kita tinggal memasukkan, manufakturnya juga kita tinggal memasukkan. Kemudian purchase date untuk pembayarannya bagaimana, dan tanggal berapa itu kita bisa memasukkan ke sini ya. Untuk waranti N, nah ini kita tinggal masukkan, itu bisa. Kemudian original cost, nah ini costnya itu berapa rupiah, itu bisa masukkan di sini. Kemudian costnya maintenance labor hours, ini untuk cost labornya atau cost untuk biaya biasanya karyawan itu berapa per hoursnya, itu bisa dimasukkan ke sini. Kemudian maintenance material cost, material yang dibutuhkan itu apa aja, misalkan kita membutuhkan komputer, atau misalkan
kita membutuhkan data ya, jadi kita yang dibutuhkan alatnya itu kan laptop seperti itu. Kemudian maintenance labor cost sama ya, maintenance cost juga. Nah, kemudian ada kodenya itu apa, biasanya itu kita bisa memasukkan ya. Terus itemnya itu apa, ini bisa memasukkan departemen. Jadi dari departemen apa, dari dari perusahaan tersebut, misalkan departemen logistik, itu kita bisa memasukkan seperti itu. Nah, kemudian depreciation, ini straight line, interval annually, kemudian depreciation stat, ini kita bisa memasukkan, dan rate sama deskripsinya juga. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut aja ya ke asset list, kita save. Nah, ini masuk ya ke EMG, itu ada di tipe ruang, statusnya in service, kategorinya location, dan node-nya ruang emergency seperti itu. Dan lanjut ke asset number yang selanjutnya, masukkan bedah ya. Nah, ini kemudian tipenya sama juga ruangan, node, deskripsinya ruang bedah juga. Nah, ini location. Oke, kalau sudah kita save, nah dia akan menambah sendiri ya di sini otomatis ya. Nah, kemudian pilih new lagi, ICU. Nah, ini kemudian tipenya sama ruangan. Oke, node-nya itu masukkan ruang ICU. Oke, location kita save. Oke, kemudian kode asetnya poliklinik, kemudian ruangan kita select, node-nya ruang poliklinik. Oke, equipment-nya location seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah kita save, nah ini akan muncul semua ya. Jadi untuk data-data yang di Excel yang tadi kita input, itu muncul semua, ada 4 data di sini. Jadi yang data yang atas ini adalah data yang dari inputkan pada saat instalasi ya. Instalasi yang kemarin itu udah inputkan, jadi udah otomatis masuk di sini. Kemudian saya menerapkan pada data yang di bawah ini seperti itu. Kemudian untuk aset tipenya, kalau misalkan sudah selesai, kita akan menginput daftar peralatan atau equipmentnya ini. Nah, oke, untuk daftarnya sudah terlist di Excel. Kemudian kita masukkan ke sini ya, set list. Kita masukkan ke new, sama kayak tadi ya, asset numbernya ini. Kemudian tipenya kita masukkan ICG ya. Tipenya ICG. Select, oke. Node-nya ICG Fukuda. Oke, kemudian location asetnya di ruang emergency. Select, oke. Oke, kemudian kita save. Nah, ini akan otomatis ke input ya. Ini modenya equipment, node-nya di ruang ini kan di ICG Fukuda seperti itu. Oke, kemudian
Sebentar, saya hapus dulu. Oke, kemudian new, masuk ke tabel selanjutnya. Nah, ini tipenya ECG juga. Oke, kemudian node-nya Fukuda. Location asetnya kita lihat di ruang emergency juga. Oke. Kemudian pilih save. Oke, sudah terinput. Kemudian ke ECG 3. Tipenya sama, ECG. Sama ya, di select. Oke, kemudian node-nya ECG midray. Location asetnya di ruang poliklinik. Oke, kemudian kita save. Oke, kemudian pilih new untuk yang ECG 4. Tipenya kita masukkan ECG juga. Kemudian node-nya Fukuda. Location asetnya kita masukkan ruang ICU. Oke, select. Kemudian pilih save. Oke, sudah terinput. Kemudian new lagi, pilih yang ECG 5. Tipenya masih sama, ECG. Node-nya kita masukkan midray. Oke, location asetnya di ruang ICU. Oke, kemudian pilih save. Kita cek ECG-nya, oh ya ada 5. Kemudian new, pilih yang ini ya, ronsen 1. Kita masukkan dengan tipe ronsen. Select. Kemudian node-nya pesawat ronsen Siemens. Oke, kemudian location-nya ruang emergency. Oke, dan pilih save. Oke, pilih new lagi, ronsen 2, ronsen Philips ICU. Tipenya di ronsen juga. Kemudian kita copy location asetnya di ruang ICU. Select. Oke, kemudian save. Pilih new lagi, tensimeter yang 1 ini. Tipenya tensimeter. Mohon maaf, ini klik 2 kali. Kita pilih edit, soalnya tadi kepencet. Tensimeter Omron. Kemudian location asetnya di ruang emergency. Oke, EMG. Kemudian save. Di save.
tensimeter 1, ini tipe tensimeter. Komennya tidak usah di itu ya. Ini EMG. Kita save. Kemudian kalau sudah kita save, kita lihat di asset list. Oke ya, sudah. Jadi untuk mengedit tinggal klik 2 kali seperti tadi. Kita close, kemudian pilih new. Tensimeter yang kedua kita kopikan. Tipenya sama ya, tensimeter. Kita copy ini dulu. Tensimeter, select location asetnya di poliklinik. Select oke. Save. Kemudian yang nomor 3 tensimeter Omron sama ya. Kita new. Ini di tensimeter, oke. Kemudian kita copy ini dari Omronnya. Location asetnya ruang poliklinik sama. Kita save. 1, 2, 3 sudah masuk. Ya, untuk 1 oke, sudah. Kemudian yang tensimeter 4 kita masukkan. Pilih new. Tipenya sama ya, tensimeter. Oke, kemudian pilih ini nama asetnya. Terus pilih ruang ICU. Ya, mohon maaf. Kita cancel. Ruang ICU, klik select. Kemudian save. Kemudian untuk tensimeternya jika sudah yang keempat jika sudah terinput, langsung lanjut yang kelima. Seperti biasanya kita copy. Kemudian di ruang tensimeter untuk node-nya kita masukkan ini ya, tensimeter G ya. Location asetnya di ruang ICU. Oke, select. Nah, oke, kemudian kita save. Pilih new lagi untuk tensimeter yang ke-6. Kemudian tipenya tensimeter sama. Node-nya kita masukkan ini tensimeter Omron di ruang bedah. Oke. Kemudian kita save. Nah, setelah kita menginput semua data yang ada di Excel tadi, itu kan ada beberapa. Nah, kemudian untuk mengeceknya satu persatu berdasarkan aset status atau berdasarkan tipe atau berdasarkan location aset itu bisa ya. Jadi tidak mengecek satu-satu mencari kayak gitu, itu tidak. Jadi kita tinggal klik ini search atau kita menemukan ini kan location asetnya tidak ada ya untuk kolomnya. Jadi kita mau menambahkan itu tinggal klik kanan, pilih location asset. Nah, ini location asset akan muncul sesuai dengan yang diinputkan tadi itu seperti ini. Oke, kalau misalkan kita mau cari data, nah ini kan untuk contohnya itu kan datanya hanya segini. Kalau misalkan datanya ada ribuan data, itu kita bisa memanfaatkan icon ini, search, pilih new, kemudian tipenya, atau kita misalkan saya mau mencari berdasarkan location asset, klik ini location asset, misalkan di ruang emergency.
Nah ini oke. Nah refresh data. Nah untuk location asset di emergency dia akan muncul seperti ini, hanya di emergency saja. Kemudian kalau misalkan mau menginput yang di lain ya, misalkan di ruang bedah gitu, atau yang ada beberapa ruang ya, di ini ICU, select apply. Nah ini akan dia muncul location asset untuk yang ICU seperti itu. Kita tinggal klik new ini ya. Kalau misalkan cancel, dia akan cancel. Terus kalau misalkan mau kembali ke halaman list yang awal, itu kita klik ini, clear sort, klik sort, klik new. Kemudian misalkan tipenya yang saya cari adalah tipe ECG misalkan ya. Nah tipe ECG itu ada berapa banyak, itu kita tinggal klik select. Nah kemudian oke, apply. Nah untuk tipenya itu ada tipe ECG itu ada ini 5 ini ya, udah muncul. Nah kalau misalkan kita tipe yang lain, misalkan ini tensimeter misalkan ya, select apply. Nah untuk tensimeter itu sudah muncul semua ini untuk tipenya seperti itu. Nah kemudian kalau misalkan kita mau mengecek, misalkan searchnya itu ruang, misalkan kita mengecek ini ya, tensimeter Omron itu ada berapa gitu. Nah kita klik search. Nah di note tensimeter Omron. Nah kita cek alatnya itu ada berapa. Nah ini akan muncul seperti ini ya, notnya tensimeter Omron. Ini ada 4 seperti itu. Kalau misalkan kebutuhannya itu untuk mencari alatnya itu berapa, itu kita tinggal klik ini ya, input ini ya. Seperti itu akan muncul otomatis. Nah untuk yang lainnya misalkan asset number yang kita masukkan datanya itu berapa gitu, number asetnya itu berapa, itu kita tinggal klik di sini ya. Jadi untuk tipenya itu tinggal klik di sini, untuk node-nya tinggal klik di sini aja, sama location asset, lokasinya misalkan di ruang emergency atau yang lain-lain, itu kita bisa memasukkan di sini. Jadi kalau misalkan kita memasukkan waranti gitu ya, yang tadi, jadi kita bisa mengklik ini cost kode, jadi sesuai dengan yang fleksibilitas yang kita inginkan seperti itu. Kemudian oke, ini untuk data-datanya. Nah kalau misalkan mau mengecilkan ini kolom, itu kita bisa mengklik di sini ya. Untuk tipe kalau misalkan dibawahin ini bisa, di atasin juga bisa. Tinggal klik ini segitiga di sampingnya ini, kalau misalkan mau merapikan seperti ini. Nah kita misalkan memindahkan, itu gampang sekali ya. Nah ini jadi kayak Excel lah ibaratnya. Nah kemudian kalau misalkan mau menambahkan tabel, itu kita bisa mengklik ini ya, klik kanan. Nah ini kita misalkan mau mengklik ini location asset, jadi akan muncul ya location assetnya itu berapa, itu dia akan muncul seperti itu. Nah kalau misalkan mau menghapus location asset, tinggal klik aja. Nah ini dia akan
menghilang seperti itu. Nah, oke, selesai. Kemudian kalau misalkan step terakhir, kalau misalkan datanya sudah selesai banyak, kita kalau misalkan mau mengelis atau mengekspor ke Excel itu gampang ya, kita tinggal klik report. Nah, ini access list report, kemudian export ini to Excel. Nah, kemudian kita pilih yang mana, misalkan aset, kita masukkan aset. Oke, aset save. Nah, kemudian kita open ya. Nah, ini dia akan otomatis ke Excel ya. Nah, ini untuk data-datanya sudah keluar seperti ini. Nah, udah gampang, jadi tidak perlu kita mengcopy satu persatu, tapi data tersebut itu udah otomatis ke export ke Excel seperti itu. Nah, kemudian ada cara lagi itu kalau misalkan kita mau mengeprint langsung ya, atau mengekspor ke PDF. Itu kita tinggal klik print. Nah, ini akan muncul ya datanya. Nah, ini dia akan muncul. Nah, ini ada aset list reportnya seperti ini. Nah, itu udah lengkap ini. Kemudian klik save seperti itu. Dia akan otomatis klik save ya. Oke. Nah, dia akan muncul seperti ini ya untuk data-datanya. Oke, sudah terkonvert ke PDF. Nah, kemudian ini aset listnya. Oke, kalau misalkan kita mau menambahkan ini, itu bisa aset list, owner, location. Nah, ini kita bisa. Terus aset status, aset kategori, tipe misalkan ya. Tipenya kita tambahkan tipe. Nah, terus aset number, not aset kategori. Nah, ini kita tambahkan. Kalau yang owner user ini, nah, jadi sesuai dengan yang kita tulis tadi ya. Ini bisa, jadi tinggal klik kanan, ini kita pilih centangnya seperti itu, kemudian kita print misalkan ya. Oke, nah ini dia akan muncul ya. Nah, ini misalkan kita mau ekspor, tinggal klik ekspor. Oke, kita klik save. Oke, dan bisa kita open. Nah, ini akan muncul ya dia. Oke, saya rasa gampang untuk pemilihan ini, apa itu namanya, export sama mengeprint aset list reportnya seperti itu. Oke, pada kesempatan kali ini itu saja yang bisa saya bahas. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe di channel Hafid Tutorial.
Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.